Rutger Bregman, Humankind. Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Itu adalah kata-kata dari Thomas Hobbes yang mendasari pandangan kita terhadap umat manusia bahwa Homo homini lupus inilah yang kemudian membuat manusia memangsa manusia lainnya, baik itu dalam ekonomi, politik, humanisme, bahkan agama. Misalnya dalam ekonomi, seorang yang berdagang bukan lagi untuk berbagi rezeki dari Tuhan, tetapi untuk memperkaya diri sendiri. Seorang yang berpolitik bukan untuk mencari pemimpin terbaik, tetapi agar dapat menguasai. Dan seseorang yang beragama bahkan hanya untuk mendapatkan surga dan menjauhi neraka, alih-alih untuk menyembah secara tulus kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, mengapa pandangan sinisme terhadap manusia ini dapat mendasar bagi peradaban kita atau peradaban manusia, dan apakah memang pada dasarnya hakikat manusia itu egois atau bahkan jahat? Mari kita bahas. Nah, setelah Hobbes dengan filosofi Homo homini lupusnya, berturut-turut setelah itu kemudian pemikir-pemikir barat melanjutkan tradisi Hobbes, dalam hal ini teori egoisme pribadi. Misalnya Charles Darwin dengan seleksi alamnya, misalnya pula Richard Dawkins dengan the selfish gene-nya atau gen egois. Bahkan dongeng sekalipun, misalnya dongeng The Lord of Flies, itu menceritakan tentang kisah anak-anak yang terdampar di pulau dan saling membunuh satu sama lain. Nah, setelah Hobbes, Dawkins, dan Darwin tadi, di sisi lainnya ada pula misalnya Rousseau yang menganggap bahwa bukan egoisme pribadi yang menyebabkan manusia bertikai satu sama lain, tetapi karena adanya otoritas. Karena dalam keadaan alami, kata Hobbes, manusia itu menjadi serigala bagi manusia lainnya, sehingga kita memerlukan otoritas agar otoritas tersebut atau leviathan tersebut itu bisa menengahi pertengkaran antar sesama serigala tersebut. Nah, sebaliknya kata Rousseau bahwa justru otoritas dan peradaban manusialah yang menyebabkan manusia satu sama lain itu bertikai. Yang diperlukan, kata Rousseau, bukan otoritas melainkan kontrak sosial. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rousseau dalam bukunya yang berjudul sama, Kontrak Sosial. Nah, lebih lanjut Rousseau menjelaskan bahwa manusia dikarenakan otoritas dan peradaban itu terdomestikasi ke ladang-ladang, sehingga manusia yang pada dasarnya itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi stay atau tetap pada satu lokasi yang menyebabkan adanya kepemilikan lahan. Nah, gagasan Rousseau ini sepertinya sejalan dengan pandangan Yuval Noah Harari dalam bukunya Sapiens, yang menyebutkan bahwa domestikasi atau revolusi agrikultur adalah tipuan terbesar peradaban umat manusia. Bregman kemudian hadir untuk menengahi dua pandangan yang sama-sama sinis terhadap manusia tersebut, sembari kemudian menggantinya dengan pandangan yang lebih positif terhadap manusia. Jadi kata Bregman, pada dasarnya manusia tidak egois, tapi manusia itu sebenarnya pada dasarnya altruis. Sehingga untuk mengganti Homo sapiens, Bregman kemudian menawarkan Homo papi. Homo papi merujuk kepada manusia yang seperti jinaknya anjing. Sebagaimana serigala yang kemudian menjadi jinak, menjadi spesies anjing, begitupun manusia yang katanya berasal dari kera menjadi jinak seperti sekarang ini, yaitu menjadi manusia atau Homo papi. Nah, penelitian lebih lanjut ini dijelaskan pula oleh Bregman bahwa Homo papi menjadikan manusia menjadi lebih feminin, menjadikan manusia masa kanak-kanaknya lebih panjang, manusia lebih ramah, manusia lebih setia kawan, sebagaimana anjing-anjing yang kemudian lebih feminin, lebih ramah, dan lebih lucu dibandingkan serigala yang merupakan nenek moyang dari spesies anjing. Nah, penelitian ini Bregman lakukan dalam pendekatannya yang ia sebut sebagai meta-analisis atau penelitian terhadap penelitian. Ia kemudian mendekonstruksi penelitian yang mengatakan bahwa manusia pada dasarnya egois. Bahkan pada momen terngeri sekalipun seperti Perang Dunia Pertama pada tahun 1914, para serdadu itu meliburkan dalam tanda kutip peperangan dan kemudian bermain bola satu sama lain
walaupun dia berbeda negara yang pada dasarnya bertikai satu sama lain di perang, kemudian menyanyikan lagu Natal bersama-sama untuk kemudian merenungi bahwa pada dasarnya manusia itu satu sama lain adalah saudara. Nah, lebih lanjut kata Bregman juga bahwa pada perang tersebut lebih banyak sebenarnya serdadu yang tidak menembakkan pelurunya dibandingkan serdadu yang menembakkan pelurunya. Apalagi bagi serdadu-serdadu yang berada di medan perang terdepan yang menggunakan bayonet. Sehingga Bregman menyimpulkan bahwa hanya pemimpin-pemimpin yang jauh dari medan peranglah yang tega untuk membunuh manusia satu sama lain. Lalu, mengapa orang baik kemudian berubah menjadi orang jahat? Nah, menurut Bregman ada 3 alasan mengapa orang baik menjadi orang jahat, kata Bregman. Yang pertama, karena manusia lebih mengedepankan empati atau perasaan merasakan penderitaan orang lain. Alih-alih empati, kata Bregman, lebih baik kita menggantinya dengan khidmat. Karena empati hanya merasakan penderitaan orang lain, sementara khidmat adalah membantu orang lain untuk keluar dari penderitaannya. Jadi daripada kita mengutuk kejahatan, lebih baik kita mengeluarkan orang atau korban kejahatan dari kejahatan tersebut. Nah, alasan kedua mengapa orang baik menjadi orang jahat, kata Bregman, adalah kekuasaan yang tanpa keadilan dan kebijaksanaan sama sekali. Sebagaimana kata Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut pasti korup. Sehingga kekuasaan nir keadilan membuat manusia itu menjadi jahat. Lihatlah misalnya mulai dari Fir'aun, Bani Umayyah, peperangan yang dilakukan di Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang oleh Nasi, Holocaust, bahkan sampai keadaan Timur Tengah sekarang, misalnya Israel yang mengagresi Palestina, itu adalah kekerasan atau kejahatan yang disebabkan oleh kekuasaan tanpa keadilan. Dan alasan ketiga mengapa orang baik menjadi jahat, kata Bregman, adalah miskonsepsi kebanyakan orang terhadap Renaissance pada abad ke-17 di Eropa, yang menyatakan bahwa kemajuan umat manusia dikarenakan akal. Padahal kata Bregman bahwa akal tidak selamanya berfungsi sebagaimana mestinya jika didasari pada egoisme pribadi. Sehingga akal murni yang seyogianya mengantarkan manusia kepada pencerahan justru menjadi akal-akalan yang membuat manusia justru terjerembab pada kegelapan. Nah, sudah saatnya kita mengembangkan realisme baru yang menurut saya bahwa alasan mengapa seseorang menjadi jahat jika kita menggunakan pendekatan logika, misalnya 4 macam sebabnya Aristoteles. Yang pertama adalah karena setan yang ada dalam diri atau setan internal dan setan eksternal. Setan internal adalah hawa nafsu kita atau egoisme pribadi kita yang menyatakan bahwa akulah yang paling berkuasa, dan setan eksternal adalah dari jin dan iblis. Alasan kedua mengapa orang menjadi jahat menurut saya adalah karena pandangan dunia materi, yaitu yang menuhankan materi alih-alih pandangan dunia tauhid. Alasan ketiga mengapa orang menjadi jahat menurut saya adalah karena adanya bentuk-bentuk kejahatan yang paling awal pada masyarakat, bukan hanya manusia tapi masyarakat makhluk atau peradaban makhluk pertama. Misalnya dosa pertama adalah ujubnya iblis yang tidak mau menyembah atau tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua atau kejahatan kedua adalah rakusnya Adam dan Hawa yang memakan buah terlarang akibat hasutan iblis atau setan eksternal. Dan kejahatan ketiga adalah iri hatinya anak Adam yang membunuh saudaranya sendiri. Nah, itu 3 kejahatan dasar atau 3 kejahatan awal yang ada pada makhluk yang menurut saya menjadi alasan mengapa orang menjadi jahat. Dan alasan keempat adalah adanya cinta terhadap dunia atau bahan-bahan atau materi yang membuat manusia itu melakukan kejahatan, yaitu cinta terhadap tahta yang menyebabkan seseorang itu menjadi ujub, cinta terhadap harta yang menyebabkan seseorang menjadi rakus, dan cinta terhadap syahwat yang membuat orang itu bisa saja menjadi iri hati. Nah, sudah saatnya kita menuju kepada realisme baru yang mana egoisme tergantikan oleh altruisme. Altruisme itu sendiri adalah pandangan hidup yang menyatakan bahwa kita dapat berbagi walaupun bukan demi kepentingan diri. Misalnya di dalam ekonomi, kita bukan untuk memperkaya diri sendiri tapi untuk berbagi rezeki Tuhan. Dalam politik bukan untuk berkuasa sendiri tapi untuk menghidupi hajat hidup orang banyak. Di dalam agama kita beribadah bukan untuk mendapatkan surga atau menjauhi neraka, tetapi karena untuk mengabdi kepada Tuhan dan kepada makhluk Tuhan, yaitu sesama makhluk, khususnya kepada sesama manusia. Dan terakhir,
Mungkin kita juga harus mengganti kaidah emas, yaitu perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan, menuju kaidah platinum, yaitu perlakukanlah orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan. Karena belum tentu orang lain ingin diperlakukan sebagaimana kita ingin diperlakukan. Maka sebelum kita memperlakukan orang lain, lebih baik kita menanyakan kepadanya ingin seperti apa ia diperlakukan. Bahkan sesederhana nama panggilan, sabda Rasulullah SAW, panggillah sahabatmu dengan nama yang ia ingin dipanggil. Selamat menuju kebaikan manusia. Ada pertanyaan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.